sini ini agak kurang komunitasnya. Dulu tuh banyak cerita mereka dulu tuh. Ada yang pergi karena tradisi atau kebiasaan dulu tuh mengharuskan seseorang itu ngayal. Makanya kuburan di gua ini sangat berhamburan, tetapi dia masih aman karena dia kebanyakan masuk lubang. Hanya yang kita Selamat datang di channel YouTube Air Borneo. Kita memulai perjalanan untuk menuju ke kuburan tua di muara Sungai Piangi, lebih tepatnya di lokasi Mesopotum. Kuburan ini sudah tidak lagi digunakan setelah masyarakat Kampung Long Apari memindahkan lokasi pemakaman di Muara Apai. Saya Yosep Nalang, saya salah satu warga Kampung Long Apari, suku Dayak Auheng yang mendiami Kampung Long Apari. Saya merupakan salah satu warga yang ikut ambil bagian di dalam merawat makam yang ada di Sungai Piangi, tepatnya di Sungai Mesopotum. Makam Mesopotum kita kurang tahu persis kapan pertama kali digunakan sebagai tempat pemakaman, karena kakek nenek kita yang menceritakan tempat itu juga mereka pada saat itu tidak ada pencatatan terkait kapan itu digunakan sebagai tempat pemakaman umum. Namun terakhir digunakan masih bisa diperhitungkan rentang waktu terakhir digunakan, yaitu kisaran awal tahun 60-an, 1960-an. Karena yang kelahiran di bawah itu masih sempat ikut memakamkan di situ. Dan orang-orang yang dimakamkan di situ sebagian sudah mengenal agama dan kebanyakan masih belum mengenal agama, karena agama masuk di Kampung Long Apari kurang lebih di awal tahun 1900-an, dan makam itu sudah digunakan jauh sebelumnya. Dan jenazah yang dimakamkan di situ tidak hanya warga Kampung Long Apari, namun juga ada dari Kampung Long Krio, juga Kampung Nahatibab yang meninggal di era itu, di masa itu, lalu dimakamkan juga di tempat itu. Dulu sebelum mengenal agama atau sebelum masuknya agama Katolik di Kampung Long Apari atau di wilayah Kecamatan Long Apari, masyarakat terbiasa atau mempunyai tradisi memakamkan seseorang yang meninggal itu di gua-gua atau ditempatkan di sebuah tempat yang tidak panas dan tidak lembab juga, dalam artian itu bisa lama untuk disimpan jenazahnya. Seperti di tempat-tempat lain juga yang kemudian
akan dari jasadnya itu berubah, tinggal tengkorak, lalu dikumpulkan tengkoraknya di suatu tempat. Udah berarti di sini lagi. Ayo naik. Ronda perang itu. Si Ake. Semenjak makam Sepotung tidak digunakan, makam itu sudah tidak terawat lagi, sudah tidak ada yang mengurus dan tidak ada yang berkunjung ke sana. Maka sekarang makam itu nampak sangat berhamburan. Tengkorak yang ada di sana sudah tidak tinggal pada peti mati atau lungun yang dulu waktu dimakamkan diletakkan di dalamnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu diantaranya karena kami sudah tidak pernah berkunjung lagi ke sana, tidak ada yang merawat, juga ada juga faktor oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari benda-benda peninggalan dulu atau harta-harta orang dulu, lalu membongkar makam itu untuk mencari barang-barang berharga di dalamnya. Dan juga ada juga yang petinya sudah rusak karena tergerus waktu, sudah usang. Namun yang lebih parah itu ya karena ada penjarahan itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seruling tadi manangnya? Seruling tadi. Oh ini seruling ini, nah. Apa itu? Tengkorak. Kau pindahkan ke anu? Ya masukkan saja ke peti.
awal cerita yang membuka kuburan yang namanya di Mesepotong adalah dari arwah yang namanya bangsawan, yang namanya Supi, yang namanya Raja Kampung Long Apari, Ake Tingang Senean, yang awal buka sehingga masyarakatnya seluruh kampung dari Long Apari masuk untuk mengubur di batu gua sebelum masuk menggali di lubang tanah yang kita lihat di Muara Apae. Nah, dari awal ini kuburan ini Ake Tingang Kuhi ini berangkat dari kampung Gata Noha dari awalnya. Nah, sampai hari ini mau berapa ratus tahun sudah, sehingga ada perencanaan dari pihak pariwisata Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga kami ada kegiatan masalah anggota adat waktu zaman kami masih pengurus adat, ada rencana mau buat pariwisata sehingga mau buat tangga tepian dan untuk buat cor semen supaya barang-barang ini tidak bisa terguling berhamburan ke sungai Piangi. Itu ceritanya. Nah, sementara di sini lebih banyak yang di dalam sungai namanya Mesepotong yang masuk gua tadi, ada juga yang di atas. Karena kita lihat dari seputaran ini ibaratnya ada satu kampung sudah terisi di sini, khusus kampung Long Apari. Baik dari Gatanoha, pindah dari Aring Opung, pindah lagi dari Nohasilat, tetap ngubur di Aring Opung. Baru tahun ini kita ada perubahan sehingga pindahlah kita ke tanah, melalui Gobang, pindah di Muara Apae sampai hari ini. Itu ceritanya. Yang paling lama, yang paling tertua kuburan kampung Long Apari dari Gatanoha adalah Mesepotong yang dipimpin dari Ake Tingang Kuhi tadi. Waktu kita ngubur di sini, dia tidak mudah, namun kekompakan dari dulu itu ada, sangat mudah. Maksud saya bilang mudah itu, mereka kita lihat di sini tidak bawa apa-apa juga kita agak khawatir takut jatuh. Nah, alat dulu yang pertama sudah ada jauh sebelumnya ngubur, sudah siap kayu, rotan untuk pengikat-pengikatnya, sehingga peti itu bisa dipegang sama-sama karena banyak orang yang sudah mengikat tali, sehingga peti itu bisa didorong pelan-pelan, ditarik pelan-pelan melewat tangga ikatan dari rotan tadi untuk membuat tangga kayunya di situ, sehingga sampai di mana urutan yang jauh sehingga ini tidak bisa penuh, dia tersusun bertumpuk berlapis begini. Di posisi yang begini sudah cukup satu peti, dua peti, tiga peti, sampai di situ penuh, masuk lagi ke ujung. Di dalam ke ujung itu orang dulu di sini sudah serpe di mana nanti kalau di sini penuh. Makanya kuburan di gua ini sangat berhamburan, tetapi dia masih aman karena dia kebanyakan masuk lubang. Hanya yang kita masih lihat, masih bisa jalan, inilah kuburan yang di luar daripada yang di lubang gua. Ya. Setelah yang di lubang gua, ada juga yang di atas. Lebih banyak lagi yang di atas gua ini. Ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang paling di puncak. Yang pertama, keempatnya yang di dalam kita pakai alat senter. Dia agak gelap, bukan dia terlalu gelap, tapi yang masuk ke senter itu mereka lihat langsung susun masuk. Kayaknya masuk di dalam lubang, kalau penuh ya udah itu terus. Nah, kalau cerita yang di atas, dulu waktu kita serpe gua ya, sarang burung, itu juga bisa dibilang
aneh juga. Anehnya banyak teman-teman yang pernah ketemu mayatnya masih utuh, rambutnya masih utuh dan panjang, tidak ada apa yang ada perubahan, masih utuh awet begitu, cuman sudah kempes, lembut, tetapi tidak berhamburan. Itu ceritanya. Tapi kadang-kadang bisa diketemu, kadang-kadang bisa diketemu, ada orangnya, ibaratnya ada yang dimau, pasti kita ketemu. Ibaratnya kalau hari baik atau dia yakin bahwa kita apa, kalau saya bisa mampu bawa kita ke sana, saya memang persis tahu jalan kuburan yang di atas puncak itu, tapi belum pernah lihat yang cerita ini, yang rambut sama mayatnya yang masih utuh. Tapi mereka perhatikan itu ibu, cewek, kira-kiranya cewek orangnya yang mati di situ. Sampai hari ini banyak yang kadang-kadang ketemu agak bingung, kelihatan mayat itu masih utuh, masih awet, bahkan semua rambutnya masih ada. Tuh.